Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ayulia dari kelompok 5. Di sini saya akan mengobservasi sedikit tentang tanaman palem. Nah, seperti yang sudah terlihat di belakang dan di samping saya sudah ada pohon palem yang tidak begitu besar. Nah, jadi pohon palem ini merupakan tanaman tropis dan juga subtropis, sehingga pada saat pertumbuhannya itu diperlukan penyinaran matahari yang penuh. Nah, pohon palem ini juga termasuk ke dalam golongan suku Arecaceae atau suku pinang-pinangan. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari pohon palem. Ciri umum dari pohon palem yaitu batangnya tumbuh tegak ke atas, akarnya tumbuh dari pangkal batang dan berbentuk serabut. Buahnya ditutupi oleh lapisan luar yang relatif tebal atau saput, dan tangkai daun memiliki pelepah daun yang membungkus batang. Pohon palem ini terbagi juga atas beberapa macam ya, yaitu diantaranya palem merah, palem kuning, palem Jepang, palem sedang, palem putri, dan lain sebagainya. Nah, pohon palem memiliki ciri khusus pada batangnya. Batangnya mempunyai ukuran 135 cm. Batang yang berada di dekat daun mempunyai tekstur lebih halus daripada batang yang berada di bawahnya. Nah, batangnya ini berkambium dan tumbuh ke atas. Beberapa pohon palem juga memiliki bulu-bulu halus pada batangnya yang dapat membuat kulit itu terasa sedikit gatal. Nah, akarnya tumbuh dari pangkal batang berbentuk silinder, kurang bercabang, tetapi biasanya tumbuh banyak dan padat. Nah, akar palem ini biasanya menghunjam dalam ke tanah sehingga mampu menopang batang yang tumbuh menjulang tinggi. Ciri-ciri daunnya, ciri-ciri dari daun palem itu adalah daunnya mencapai 30 cm, daunnya majemuk dan tersusun menyirip tunggal yang khas dan menjadi tanda pengenal yang paling mudah. Nah, pada beberapa kelompok ditumbuhi duri-duri, tangkai daunnya dilengkapi pelepah daun yang membungkus batang. Nah, ternyata pohon palem ini memiliki beberapa manfaat loh. Di antaranya, tanaman palem ini memiliki beberapa manfaat. Selain menghasilkan oksigen, juga dapat digunakan sebagai tanaman hias dan perindak, seperti yang sudah saya amati di sekitar rumah saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada bunga pukul 4. Bunga ini tersebar luas ke seluruh pulau Indonesia. Di Indonesia dikenal dengan sebutan kembang pagi sore atau bunga pukul 4. Nama tersebut diberikan karena biasanya bunga ini akan mekar pada sore hari. Bunga pukul 4 atau dengan nama latin Mirabilis jalapa merupakan tumbuhan musiman atau herba perennial yang dapat tumbuh hingga 1,5 meter dan memiliki warna bunga yang sangat indah. Bunga ini termasuk dalam suku Pictaginaceae atau suku kampah-kampahan yang memiliki 30 genus dan ada sekitar 300 sampai 400 spesies. Kemudian pada tumbuhan selanjutnya adalah serikaya dengan nama latin Annona squamosa. Tanaman yang menghasilkan buah kaya energi dan menjadi sumber zat besi yang baik ini. Serikaya merupakan jenis tanaman perdu, sehingga tumbuh sebagai semak dan termasuk ke dalam pohon kecil. Namun jika tumbuh di alam liar, tingginya bisa mencapai 6 sampai dengan 8 meter. Batangnya mempunyai banyak cabang dan berwarna kehitaman. Saat pohon tumbuh dewasa, daunnya tidak terlalu banyak, bahkan terlihat agak gundul.
Daun serikaya tipis dengan warna hijau pucat. Bentuknya sederhana dan tumbuh secara tunggal. Ukuran daunnya cukup besar, yaitu sepanjang 5 sampai dengan 17 cm dengan lebar 2 sampai dengan 6 cm. Daunnya bertangkai pendek, yaitu 0,4 sampai dengan 2,2 cm. Pohon serikaya memiliki bunga yang tumbuh secara berkelompok. Namun ada juga yang tumbuh tunggal. Kemudian buah serikaya berbentuk bulat kerucut dengan ukuran panjang, sekitar 6 sampai dengan 10 cm. Kemudian ada pohon pepaya. Buah yang banyak tumbuh di daerah tropis, maka dari itu kita tidak susah mencari buah pepaya di lingkungan kita. Selain itu, rasanya sangat manis jika sudah mulai masak. Pepaya adalah salah satu tanaman yang bisa tumbuh hingga mencapai 3 meter. Jenis dari akar pepaya adalah akar tunggang atau radik primaria. Hal ini karena lembaga pada akar tumbuh akan terus tumbuh dan bercabang. Pertumbuhan akar tanggung akan panjang dan berbentuk mendatar. Batang dari pohon pepaya ini memiliki bentuk seperti bulat-bulatan dengan permukaan yang berbentuk bercak-bercak di tangkainya seperti spiral. Jambu air termasuk tanaman asli Indonesia yang dapat tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Jambu air juga memiliki akar tunggang, yang dimana termasuk tumbuhan dikotil. Memiliki batang yang berwarna coklat, yang fungsinya itu memperkokoh tanaman jambu air. Kemudian daun tanaman jambu air itu menyirip, yang dimana pada ujungnya itu runcing dan pangkalnya itu membulat yang berwarna hijau, memiliki zat klorofil. Jambu air juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin C, zinc, antioksidan, dan memiliki banyak mengandung air, sekitar 90% dari 100 gram jambu air. Kemudian klasifikasi tanaman jambu air yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium apiareum. Nah, tanaman jambu air juga memiliki bunga, yang dimana bunganya itu berwarna putih, yang dilapisi oleh rambut bulu halus yang berwarna putih. Nah, dari bunganya ini nanti dapat membentuk sebuah bunga atau buah. Kemudian buahnya itu berwarna merah. Nah, berwarna merah. Ada juga yang berwarna hijau dan rasanya manis. Selanjutnya saya Lailatul Sobahiyah. Hasil observasi saya menemukan pada tanaman bunga kertas ini memiliki akar jenis tunggang. Nah, pada batang bunga kertas memiliki perdu dan bentuk tegak lurus dan berwarna coklat. Daun bunga kertas ini memiliki bentuk oval. Nah, pada bunga kertas ini memiliki bagian seperti tanda bunga, benang sari, dan tangkai putik. Manfaat dari penggunaan daun bunga kertas pada penderita gatal-gatal akan meredakan rasa gatal. Kemudian saya menemukan tanaman pepaya, akarnya itu tunggang atau radik primaria. Batangnya itu berbentuk seperti bulat-bulatan. Daun pepaya ini memiliki bentuk seperti daun tunggal yang dimana besar dan cukup kokoh. Bunga dari pepaya ini sering dijadikan makanan, biasanya ditumis terlebih dahulu. Nah, jenis buah tunggal. Selanjutnya saya menemukan tanaman Kamboja, di mana Kamboja itu termasuk tanaman dikotil yang memiliki pembuluh terbuka, akar tunggang dengan percabangan dalam tanah, warnanya kecoklatan. Daunnya berjenis daun tunggal, buah berbentuk lonjong. Bunga Kamboja bentuknya menyerupai trompet. Selanjutnya ada tanaman kaktus, akarnya tanaman kaktus itu tunggang, bercabang dan memiliki serabut. Batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut
disebut sukulen, daunnya tunggal, bunganya berbentuk corong, bunganya bermekaran pada malam dan siang, buahnya berbentuk bulat. Tanaman jeruk nipis perakarannya tutunggang, batangnya berbentuk bulat, daunnya itu terbagi menjadi 3, bunga memiliki putik, bentuknya bulat, bijinya berukuran kecil-kecil. Selanjutnya yang terakhir, tanaman lidah mertua memiliki sistem perakaran serabut. Salah satu ciri daun lidah mertua ini adanya garis menyempit di bagian pangkal dengan ujung daun meruncing. Pada umumnya pertumbuhan bunga lidah mertua ini tegak lurus dan dari pangkal batangnya. Sekian.